Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Engkau dan Roh Kudus adalah saksi, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 26 dan 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Pantekosta. Hari ini adalah hari lahirnya gereja. Hari ini Roh Kudus curahkan ke atas para rasul, karena kehadirannya para rasul berani keluar dan bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengan dicurahkannya Roh Kudus, maka perutusan mereka dimulai, yaitu sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus sebelum ia terangkat ke surga. Sabdanya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah awal kehadiran gereja yang dilahirkan Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra. Santo Lukas menyebutkan bahwa pada hari Pentakosta, sesudah kenaikan Tuhan, Roh turun kepada para murid dengan kuasa membuka pintu bagi semua bangsa masuk dalam kehidupan yang baru dan memulai kitab suci perjanjian baru. Saudara-saudari terkasih, dalam dokumen gereja Lumen Gentium, hasil Konsili Vatikan kedua dituliskan demikian. Ketika karya yang diserahkan oleh Bapa kepada Putra untuk dikerjakan di dunia telah selesai, Roh Kudus diutus pada hari Pentakosta agar ia menyucikan gereja untuk selanjutnya. Dengan jalan ini, semua orang beriman dapat menghadap kepada Bapa melalui Kristus dalam Roh yang satu. Melalui Dia, Bapa memberikan hidup kepada manusia yang mati karena dosa, sehingga akhirnya ia menghidupkan mereka dalam Kristus sampai juga tubuhnya yang kena mati. Roh Kudus bersemayam di dalam gereja dan dalam hati orang beriman bagaikan dalam kenisah. Di dalam mereka ia berdoa dan bersaksi atas kenyataan bahwa mereka itu telah diangkat menjadi putra. Kehadiran Roh Kristus yang dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta dan yang dikaruniakan kepada kita berkat rahmat baptis
dan sakramen penguatan atau krisma. Setiap orang Kristen dijadikan saksi Kristus yang datang untuk menebus dosa dunia serta seluruh umat manusia. Bukan hanya Roh Kudus yang harus bersaksi, melainkan kita semua. Yesus bersabda, "Kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula telah bersama-sama dengan aku." Saudara-saudari terkasih, dalam tulisannya yang kedua, Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul menceritakan kisah turunnya Roh Kudus begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-4. Para rasul dan murid-murid Tuhan yang tadinya ketakutan pada orang-orang Yahudi, yaitu para Farisi dan ahli-ahli Taurat, tampil dengan berani. Bahkan karena kuasa Roh Kudus, perkataan mereka dapat dimengerti oleh mereka yang berasal dari tempat yang berbahasa ibu berbeda seperti Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara-saudari terkasih, mujizat Pentakosta yang paling bisa kita rasakan sampai hari ini adalah bahwa setiap orang dari bangsa dan bahasa manapun dapat mendengar pewartaan tentang kasih Allah kepada kita dalam bahasa kita sendiri. Kita tidak lagi membutuhkan penterjemah khusus untuk memahami firman Tuhan. Betul? Karena pengetahuan tersebut, maka kita dimungkinkan untuk berani menjadi saksi tentang kebaikan Allah dalam Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang memampukan kita. Santo Cyrillus dari Alexander menulis, kamu dapat menyaksikan bahwa Roh itu menciptakan baru semua orang, di mana ia berdiam dalam bentuk yang baru. Ia segera menggantikan keinginan mereka untuk memikirkan hal-hal duniawi dengan keinginan untuk hanya memusatkan pandangan mereka pada hal-hal surgawi. Ia mengubah sifat takut menjadi semangat yang berani. Kita dapat menyaksikan bahwa murid-murid mengalami Roh menjadi baju sirah mereka, hingga mereka tidak tunduk terhadap serangan-serangan orang yang mengejar-mengejar mereka. Tetapi
berpegang teguh pada cinta Kristus. Maka jangan kita takut bersaksi bersama Roh Kudus. Tidak ada alasan yang membuat kita takut bersaksi. Bahkan kita ingat akan janji Yesus, Sang Penebus sendiri, bahwa Roh Kudus adalah penolong kita dalam bersaksi. Firman-Nya, jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Apakah aku punya alasan untuk tidak bersaksi tentang cinta Tuhan kepada dunia? Marilah kita berdoa. Bapa, jangan buat kami gentar memberikan kesaksian akan kasih-Mu kepada manusia dalam diri Yesus. Utuslah Roh Kudus-Mu, sehingga kami akan senantiasa berani untuk bersaksi tentang-Mu, ya Yesus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.